Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lalur Ansori dengan NIM 12010101230. Mohon maaf dengan NIM 23010101120. Dari prodi prodi Ilmu Komputer semester 4 kelas B. Kali ini saya akan membuat video tentang eh, dasar-dasar pemrograman Python. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman 4 yang diampu oleh Bapak Azwar, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita mulai ke inti dari videonya. Baik, di sini sudah ada PPT yang akan saya sebagai acuan saya dalam menjelaskan materi. Di halaman pertama PPT ada sampul yang bertuliskan judul dari soal ini dari video ini itu UAS pemrograman 4 dari Lalur Onsori. Kita masuk ke materi pertama yaitu modules. Apa itu modules? Modules itu adalah file Python yang berisi fungsi atau kode yang bisa digunakan ulang. Dan juga ada package. Apa itu package? Package adalah kumpulan modul yang tersimpan dalam folder. Jadi, modul itu adalah ketika kita akan membuat suatu pemrograman Python, saat kita butuh suatu modul atau file yang menjadi tempat kita untuk membuat kode Python tersebut. Biasanya modul ini diakhiri dengan .py sebagai tanda bahwa itu adalah suatu pemrograman Python. Kita lanjut ya ke materi yang kedua yaitu adalah variable scope, lokal versus global. Apa itu variable scope? Yaitu menentukan di mana variabel bisa diakses dan sebagainya. Variabel global untuk seluruh file dan lokal hanya di dalam fungsi. Untuk lebih jelasnya kita coba dengan full screen. Oke, saya ulangi. Eh, Variable scope itu adalah untuk menentukan di mana variable bisa diakses dan sebagainya. Variable global itu untuk seluruh filenya. Kalau lokal itu hanya dalam hanya dalam fungsinya saja. Contoh kodenya ada seperti ini. Apabila kita mencoba jalankan kode ini, kita coba jalankan di VS Code, maka akan nampak seperti ini. Jika kita run, maka akan keluar nilai seperti ini. Di mana kode ini menuliskan sebuah program di mana X dinyatakan sebuah variabel dengan nilai integer 10. Dengan didefinisikan fungsinya metodenya sebagai berikut. Y sebagai 5. Apabila kita print nilai X dan Y, kemudian kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang special name. Jadi, special name ini adalah untuk mengecek apakah file dijalankan langsung atau diimpor. Bisa dilihat seperti ini. Untuk kode dari special name biasanya eh, terlihat seperti ini. If underscore name dan underscore sama dengan main. Print run directly, else print import as modules. Eh, Mari kita coba jalankan kodenya di VS Code. Kodenya seperti ini. Apabila kita jalankan, maka outputnya akan run empty sesuai dengan apa yang ada di sini. Seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya dari modul dan package. Oh, sepertinya materi dari modul dan package sudah cukup, maka kita akan lanjutkan ke OOP dasar. Untuk materi OOP dasar yang pertama adalah kelas dan objek. Apa itu kelas dan objek? Kelas adalah blueprint dan objek adalah instansinya. Jadi, dalam pemrograman Python, apabila kita ingin membuat suatu program atau membuat kerangka dari program tersebut atau wadah.
dari satu program yang akan kita buat, itu kita menggunakan yang namanya class. Dan apa objek? Objek adalah instansi dari kelas tersebut. Jadi, di dalam kelas tersebut ada objek-objek yang mendasari pembuatan program tersebut. Di sini ada contoh dari kodenya. Mari kita coba jalankan di Visual Studio Code. Visual Studio Code. Seperti ini. Apabila kita jalankan kodenya, maka akan keluar seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang konstruktor. OP konstruktor. Apa itu OP konstruktor? OP konstruktor ini biasanya ditulis dengan seperti ini. Underscore init underscore. Yang digunakan untuk inisialisasi atribut saat objek dibuat. Contoh contohnya seperti ini. Contoh kodenya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang OP dasar yang ketiga yaitu property visibility. Apa itu property visibility? Penjelasannya adalah Python tidak punya private sesungguhnya, tapi bisa disimulasikan, tapi bisa disimulasikan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Didefinisikan init self data public sama dengan public. Self data protected sama dengan protected dan self data private sama dengan protected sama dengan private. Objek sama dengan contoh. Mari kita coba jalankan di Visual Studio Code. Seperti ini kodenya. Mari kita. Nah, dan apabila kode yang ini kita jalankan, maka akan muncul output seperti ini. Sesuai dengan apa yang diinisiasi oleh variabel ini. Variabel self data public bernilai string public saat di print objek variabel tersebut, maka akan muncul output seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang OP dasar tentang instance dan kelas atribut. Apa itu? Penjelasannya sebagai berikut. Atribut instan milik objek dan atribut kelas milik kelas berlaku dengan global. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti berikut. Nah, kelas contoh. Di sini ada variabel kelas attr dengan nilai ini kelas atribut. Didefinisikan metodenya sebagai self dan nilai. Apabila kita jalankan kodenya, maka akan seperti itu. Baik, kita lanjut ke kode materi berikutnya. Tadi kelas instan dan kelas atribut, sekarang adalah materi tentang OOP lanjutan. Yang pertama itu adalah OOP tentang kelas method. Digunakan untuk mengakses atau mengubah data kelas atau kelas method. Jadi metode itu, kelas method itu seperti jika kita menganalogikan seperti sebuah eh, tubuh manusia, tubuh manusia itu adalah kelas. Mata itu adalah atributnya. Dan metode dari mata itu adalah melihat. Seperti itu analoginya. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu OP static method. Tidak bergantung pada objek atau kelas, hanya fungsi biasa dalam kelas. Kita coba apakah kodenya bisa berjalan. Oh, baik, kita skip untuk pengkodeannya. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah OOP lanjutan. Untuk OOP lanjutan ini yang pertama, untuk materi ketiga dari OOP lanjutan adalah class inheritance. Apa itu class inheritance? Adalah kelas yang mewarisi atribut atau metode dari kelas lain. Contohnya seperti ini. Kelas hewan. Didefinisikan metodenya sebagai suara. Print hewan. Kelas kucing. Metodenya adalah suara juga. Print meow. H, variabel H sama dengan hewan, variabel K sama dengan kucing. Mari kita jalankan kodenya pada Visual Studio Code. Apakah bisa?
Seperti ini. Kita perbaiki yang errornya. Nah, apabila kita jalankan kode ini, maka akan keluar output seperti hewan bersuara dan meong. Ini adalah contoh pewarisan, di mana dua variabel ini mewarisi metode atau sifat dari variabel dari yang di atasnya sebelumnya, di mana sebelumnya adalah ada eh, kelas hewan yang didefinisikan sebagai yang di metodenya sebagai suara dan mengeluarkan output hewan suara. Ketika di sini eh, memanggil kembali kelas yang di atas, maka sifatnya akan diwarisi. Seperti ini. H adalah untuk hewan dan metodenya ada metode atau metodenya adalah hewan bersuara. Maka output akan mengeluarkan hewan bersuara. Jika sini K adalah kelas kucing yang mewarisi sifat dari kelas kucing di atas, ketika dijalankan maka akan keluar output meong. Seperti itu sesuai dengan apa sifat yang dimiliki oleh kelas sebelumnya atau kelas yang di atasnya. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah OOP tentang OOP lanjutan yang dengan tentang abstract method. Apa itu? Abstract method adalah mewajibkan subclass untuk mengimplementasikan metode tertentu. Contohnya seperti ini. Mari from ABC import ABC abstract method. Coba mari kita jalankan kodenya di kodenya. Seperti ini akan muncul output proof sesuai dengan metode yang ada di sini. Di mana kelasnya di sini adalah ada kelas animal yang memiliki eh, inti ABC dan juga di sini ada kelas dog yang merupakan turunan dari kelas animal. Kita bisa lihat di sini kelas animal. Maka di sini juga dijabarkan tentang metode dari kelas ini adalah sound atau bersuara dengan dirinya sendiri dan juga metode ini menampilkan output atau bersifat menampilkan output woof seperti ini, efek suara. Apabila dijalankan seperti maka akan menghasilkan output seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang OP lanjutan data class. Data class adalah untuk membuat kelas sederhana tanpa harus menulis banyak boilerplate. Contoh kodenya seperti ini. Pertama, untuk baris pertama dan kedua ada import data class. Kemudian data class card seperti ini. Ada kelas di sini ada sintaks untuk data class, kemudian ada kelas untuk car atau mobil dengan brand seperti ini dan tahun dengan brand yaitu didefinisikan sebagai eh, tipe data string dan tahun yaitu dengan nilai tipe data integer. Mari kita coba jalankan kodenya. Kita perbaiki yang error, kita jalankan kodenya, maka akan keluar seperti ini. Tipe data kelas dengan brand Toyota tahun 2022. Sesuai dengan apa yang diinisiasi di sini, kelasnya adalah car. Brand untuk variable brand value-nya adalah tipe data string dan uh, untuk variable year atau tahun dalam bahasa Indonesianya value-nya adalah dengan tipe data integer. Maka akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya tentang teknik pemrograman lanjutan. Yang pertama adalah pack dan unpack. Penjelasannya adalah menyederhanakan penanganan banyak argumen atau data. Contoh kodenya seperti ini. Oh, untuk pertama itu packing. Def info arguments, print arguments. Ini artinya adalah metode dari info adalah arguments dan di print arguments. Untuk unpacking seperti ini. Number sama dengan 1, 2, 3. Ini adalah tipe data list dan print number. Nah, mari kita lihat seperti apa kodenya jika dijalankan. Kita perbaiki yang error, kita start debugging.
maka akan muncul maka akan muncul output seperti ini, 1, 2, 3 sesuai dengan apa yang diinisiasi oleh variabel number tersebut. Selanjutnya, untuk teknik pemrograman lanjutan, duck typing dan structural typing. Penjelasannya, jika suatu objek berperilaku seperti tipe tertentu, maka dianggap tipe itu. Maksudnya bagaimana? Di sini ada contohnya. Jika A berperilaku sebagai seperti B, maka print at A B, maka akan digabungkan suatu sifat A B. Mari kita coba jalankan kodenya. Jika ada A B yang berperilaku sama, maka dianggap seperti tipe tersebut. Apabila kalau kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini, A B, di mana di sini digabungkan antara A dan B. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang pattern matching. Jadi pattern matching ini adalah contoh kodenya seperti ini, di mana value, ada variabel dengan value integer 2, di mana di sini dibuat case apabila case itu memiliki value yang sama seperti variabel yang diinisiasi di awal, maka akan print atau mencetak output sesuai dengan case yang ada di sini. Mari kita lihat, mari kita bahas. Value untuk variabel value ini adalah nilainya adalah 2. Maka di sini ada beberapa case yang acak dan juga nanti kodenya programnya akan memberikan output sesuai dengan value sesuai dengan nilai value yang sesuai dengan case. Misalkan di sini case value-nya 1, maka akan print 1. Jika case value-nya 2, maka akan print 2. Jika case value-nya 3, maka akan print 3. Jika case value-nya underscore, maka akan print lainnya. Nah, dalam kasus ini karena value-nya 2, maka jika dijalankan kode ini, maka akan keluar output 2 seperti ini. Mari kita coba jalankan kodenya. Seperti ini. Kita run. Ya, benar. Dan hasilnya 2, outputnya 2. Sesuai dengan di sini, value-nya 2, maka akan memberikan output sesuai dengan case yang value-nya sama, yaitu 2. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu exception dan debugging. Yang pertama, untuk materi exception dan debugging, materi pertamanya adalah error dan exception. Penjelasannya, menangani error agar program tidak crash. Contohnya seperti ini. Try variable x sama dengan 10/0. Accept zero definition error. Print error. Finally, print done. Mari kita coba jalankan kodenya. Nah, hasilnya seperti ini, sesuai dengan apa yang diinisiasi dalam kode program tersebut. Kita lanjut materi berikutnya, tentang exception dan debugging, yaitu docstring. Docstring itu adalah dokumentasi fungsi atau metode. Contohnya seperti ini, kelas kalkulator dan sampai print output. Mari kita coba jalankan kodenya. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Kelas kalkulator sederhana. Menjumlahkan dua angka, hasilnya 5. Mari kita bedah kodenya. Print kalkulator doc. Print kalkulator tambah doc. K, variabel K sama dengan kalkulator. Print K tambah 2 dan 3. Karena di sini yang ditambah adalah bilangan 2 dan 3, maka outputnya sama dengan 5. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah manipulasi file dan CLI. Yang pertama adalah CLI argument. Penjelasannya adalah CLI atau Command Line Interface
argumen adalah data yang dikirim dari terminal ke program. Biasanya diakses lewat scs.rgv. Untuk parser yang lebih kompleks, gunakan argumen parse. Selanjutnya adalah file atau data format tentang CSV JSON. Penjelasannya, CSV atau separated values adalah format teks sederhana untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. JSON atau JavaScript Object Nation adalah format pertukaran data ringan digunakan luas dalam komunikasi API atau web. Contoh kodenya seperti ini. Mari kita coba kodenya. Kita perbaiki kode yang error. Kita running. Maka akan nampak seperti itu. Selanjutnya adalah tentang eh, data, maaf, tentang tanggal waktu, dan zona waktu. Python menyediakan modul datetimes untuk menangani waktu dan tanggal. Kita bisa mengatur zona waktu dengan modul Python. Seperti ini kodenya, cukup panjang kodenya. Bagaimana pengaplikasiannya dalam program? Mari kita coba. Kita perbaiki dulu bagian-bagian yang error. Seperti ini, sudah tidak ada error, kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul beberapa waktu, tanggal, zona waktu, seperti ini. Mari kita baca tanggal 2025, tanggal, tanggal, sorry, saya ulangi, tanggal 4 bulan Juli tahun 2025. Waktu 14.30.00. Dead time, sekarang, seperti ini. Untuk materi selanjutnya adalah tentang teknik lanjutan enum. Ini adalah materi terakhir yang akan saya sampaikan. Jadi, apa itu enum? Penjelasannya adalah enumeration adalah tipe data khusus di Python yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai konstan yang memiliki nama. Contoh kodenya seperti ini. From enum import enum. Kelas status enum oke sama dengan 1, fail sama dengan 0. Print status oke name. Mari kita coba kodenya. Mari kita jalankan kodenya sebagai program. Maka akan muncul hasil oke seperti ini. Baik, eh, sepertinya materi yang saya sampaikan sudah habis. Materi yang saya sampaikan tadi sesuai dengan modul pada e-learning pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Baik, sekian video pembahasan tentang OOP sederhana dan berbagai materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Eh, eh, saya lalu Rajab Ansori, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan apapun dalam menyampaikan video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.